Selamat datang kembali ke channel YouTube saya, Beruang by BFX atau BBFX. Tema yang saya mau bicarakan hari ini adalah, mungkin ini buat para trader ya, sering mengalami, dimana fase-fase ini saya ambil contoh di pair XAU-USD untuk hari ini tanggal 24 Maret 2025. By the way, yang mau siap-siap menyambut Lebaran ya, dan masih di bulan Ramadan ini, di bulan berpuasa ini, semoga puasnya lancar. Tinggal beberapa hari ya, tinggal 1 mingguan lebih dikit lah ya, sebelum nyebut hari kemenangan ya. Semoga puasanya lancar, ibadahnya diperkuat. Balik ke topik kita. Jadi kita ngeliat nih, nah, saya berada di chart XAU USD. Ini adalah fase di mana hari Senin ya. Hari Senin kita bisa lihat cenderung ini adalah sideways atau akumulatif ya. Akumulasi pertama dia ngebreak ya, turun. Kemudian dia pullback. Nah, akumulasi sebentar ngebreak lagi ya. Nah, ini berarti kalau dalam hal skala kecil kita lihat saat ini dia sebenarnya sedang strukturnya downtrend ya. Kenapa? Karena ini sudah low-nya ini, kemudian sudah bikin high tapi dia lower high karena lebih rendah daripada high yang ini, kemudian dia ngebreak low yang ini ya di sini. Nah, sampai di sini kita nggak tahu nih apakah dia akan ngebreak lagi ke bawah atau gimana. Nah, saat ini dia sedang sideways atau akumulasi. Dalam situasi market sideways seperti ini, yang mesti kita lakukan adalah sabar, nunggu. Itu ya. Jangan kita berpikir, oh ini habis, ini market strukturnya downtrend karena ada lower high, ada lower low gitu. Coba hati-hati, ini kan skala kecilnya, skala besarnya kita belum tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Kalau kita ngomong skala besar, ya benar, ini masih downtrend. Dari sini kita tahunya turun, pullback, turun, pullback. Nah, ini saat ini bisa jadi dia akan melanjutkan penurunan atau downtrendnya dia. Hanya saja di skala kecilnya ini bisa jadi dia akan naik dulu. Karena apa? Karena ini ada area yang menarik sih sebenarnya buat saya, karena ini adalah area base ya, area base yang berupa doji di time frame kecil ya. Saya ngomong di time frame 15 menit ini, di time frame kecil, mungkin time frame 1 menit segala macam, ini adalah sideways, dimana ini bisa menjadi area base yang menjadi supply. Nah, biasanya kalaupun dia nanti akan melanjutkan penurunan di skala besar trennya ini ya, dia harus butuh amunisi. Bisa jadi dia akan ngambil supply yang di sini dulu baru akan turun. Itu kurang lebih begini. Dia akan ke sini dulu, ambil area supply yang di sini baru akan turun mengikuti tren besarnya dia gitu. Jadi untuk saat ini kalau saya akan nunggu dulu, menunggu area range ini selesai. Syukur-syukur kalau mau ambil bagusnya kita tunggu dia nyentuh area sini. Jadi saya taruh dia di area supply ini alarm ya. Di sini kita lihat nanti sampai nanti ada engulfing atau shooting star segala macam, candle engulfing atau shooting star, baru kita ambil posisi sell. Atau buat yang nggak sabaran, nggak apa-apa, bolehnya gimana, kita tunggu ini break di area ini, high ini di break body. Tetapi di sini kita bisa ambil buy, tapi buy-nya pun nggak akan terlalu banyak sih range-nya, karena let's say ini, nah sampai sini ya lumayan lah, 21 pips something ya, 21,9 pips gitu. Nah, sebegitu bisa kita ambil.
kalau mau yang ambil short term tradingnya. Tapi kalau nggak mau ikutin tren besar yang which is itu downtrend, saya lebih prefer memilih ngambil dia nyentuh supply ini dulu, dia kemudian dia turun, dan dia preferensinya lebih besar ya, lebih anggap dia masuk area sini aja ya. Ini sampai dia ngambil previous low-nya yang terdekat ini lumayan tinggi, lumayan banyak loh pipsnya, 82 pips. Nah, jadi kalau kita ngomong risk and rewardnya, bagusan saya ngambil yang sell di sini di area supply, kemudian saya sell. Ketimbang saya hanya ngambil kue-kue kecil 21 pips ini ketika dia break body area high yang ini ya. Menurut saya sih begitu gitu. Nah, coba kita lihat nih hari ini di apa namanya, di Forex Factory. Faktor yang kalender ada nggak sih yang menstimulasi pergerakan yang cukup signifikan hari ini? Hari ini Maret 24. Ya ada ya, nanti di jam 9.45 malam waktu Bali, flash manufacturing PMI ya. Ini cukup berdampak sejauh ini yang selama ini saya lihat. Kemudian ada flash service PMI. Nah, kalau kita lihat previously 52, kemudian forecastnya 51, artinya ada penurunan. Nah, ini kalau begini, kalau menurut saya sih ini bad for USD, dan harusnya good for gold ya. Nih, actual greater than forecast is good. Artinya nanti kalau forecastnya lebih besar itu akan bagus, tapi sementara forecastnya lebih kecil ya kalau kita ngeliat ngomong previousnya ya. Jadi kurang optimis ya ini. Tapi lihat sih nanti jam 9.45 waktu Bali actualnya seperti apa. Cuma sementara secara forecast dia kurang bagus untuk dolar, jadi akan positif untuk gold seperti itu ya. Balik ke chart seperti itu. Nah, ini tidak lepas juga hari ini kenapa sideways ya, cenderung kebanyakan sideways. Dari yang saya pahami, siklus dari XAU-USD itu ya, hari ke hari biasanya Senin itu adalah akumulasi ya, volatilitasnya belum kencang. Misalnya pasar tuh kayak baru bangun melek, baru bangun, ibarat kayak kita deh baru bangun, belum ada stamina, belum tenaga full, jadi masih sideways hari Senin. Biasanya Selasa ya, Selasa itu kan ada breakout, either dia break high-nya atau break low-nya. Nah, kemudian Rebunya, ini informasi aja, menurut pengamatan saya, correct me if I'm wrong ya, Rebu bisa ada pelanjutan tren dari hari Selasa. Kalau dia downtrend dilanjut, dia paling dia pullback bentar kemudian dia lanjut, dan sebaliknya. Kemudian di hari Kamis dia biasa reversal atau pembalikan arah. Nah, Jumat, nah hati-hati, mungkin banyak yang nyadar nih, silahkan komen nih kalau banyak yang ngerasa. Biasanya Jumat tuh banyak kan fake out, istilahnya kita sering ketipu. Kadang dia ke atas, dia cuma hanya ngambil stop loss dan segala macam. Buat yang sering begini setiap hari Jumat karena jebakan Batman, silahkan komen, tolong di-share gimana sih apa namanya yang kalian alami setiap trading Jumat, untuk especially untuk gold XAU USD ya. Itu ya, jadi itu sih kalau menurut saya yang bisa saya lihat untuk saat ini. Di hari ini tanggal 24 apa namanya 24 Maret untuk market XAU USD begitu. By the way, saya nggak banyak pakai indikator ya, saya lebih ke naked chart. Ini pun hanya lebih ke support resistance yang dinamis, jadi saya hanya mendouble protect asumsi saya di mana area support, di mana area resisten, seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat nih, nah di time frame 15 menit ini ada pergerakan yang cukup optimis untuk bullish ya. Saya pasang reminder dulu ya, siapa tahu dia nembus, nanti kita lihat. Kalau misal dia kecil di sini tembusannya,
kita ada peluang sih untuk entry, untuk buy. Nanti tunggu saat dia break body dikit aja, jangan banyak-banyak ya. Kita bisa nunggu dia retest dulu, kemudian kita open posisi buy bisa. Tapi dengan catatan yang seperti saya bilang tadi ya, pipsnya nggak terlalu banyak ya, mentok-mentok let's say berapa, 21,9 pips ya. Nah, tapi nanti kalau dia break bodinya seperti ini ya, sepanjang ini langsung break body ya, sepanjang ini break body ya, sepanjang ini break body sampai di sini, kalau saya sih nggak usah masuk nanggung, karena dia terlalu masif, besar kemungkinan dia cuma naik bentar langsung turun lagi gitu. Jadi better sih nggak usah ya. Oke, itu dari saya hari ini untuk analisis kajian sudut pandang saya tentang XAU USD di time frame 15 menit. Oke. So, terima kasih buat yang sudah mampir. Silahkan komentar di kolom komentar atau kita diskusi jika ada yang perlu didiskusikan. Happy trading teman-teman. Have a great day. Bye-bye.